JTH Ministry. Senang sekali kami bisa menjumpai Anda dalam program acara di JTH Ministry. Jamaah Tuhan hari ini akan berbicara tentang makna kebangkitan Tuhan Yesus. Sangat istimewa pada hari ini. Anda lihat kami ada berempat karena ada yang baru yang belum pernah muncul ke permukaan. Ya, hari ini kita sapa lebih dulu Pastor Stephen. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, karena setiap saat itu adalah hari saat-saatnya Tuhan. Apa kabar? Kabar baik. Oke, kabar baik. Disapa dulu. Sahabat-sahabat semua. Sahabat-sahabat JTH, besarnya tubuh tidak menjamin besarnya suara. Tetapi baiklah, ini perkenalan, nggak masalah. Kita tidak berbicara masalah besar dan kecil ya. Tetapi puji Tuhan, Pastor Stephen ada bersama-sama dengan kita dan pada hari-hari berikutnya akan juga mengisi program-program acara di Jamahan Tuhan hari ini. Ya. Di sebelah kiri saya seperti biasa ada yang berkumis, Pastor James Pasaribu. Apa kabar? Puji Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa. Halo para sahabat sekalian. Hari ini putih sekali ya. Iya. Bercahaya. Bercahaya. Dan di sebelah kanan saya yang menemani saya ada Ibu Happy Sondang yang sangat luar biasa. Beda. Kalau pengacara ngomongnya sahabat. Nah, beda, ada kedekatan di situ. Oke, seperti saya bicarakan tadi bahwa kita akan berbicara tentang makna kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Sebelum itu saya juga sampaikan kepada sahabat-sahabat JTH Ministry, saat Anda memang membutuhkan sesuatu, membutuhkan pelayanan kita, Anda bisa hubungi nomor telepon yang ada di layar berikut ini. Karena kami berempat dan beberapa staf yang ada di JTH Ministry akan melayani Anda sesuai dengan kebutuhan Anda. Ada Pastor Stephen, ada Pastor James, ada Ibu Happy, dan ada saya, Tantin, yang akan membantu para sahabat JTH Ministry dengan segala macam hal yang memang Anda perlukan. Setidaknya kita saling mendoakan dan saling menguatkan sebagai orang-orang yang percaya. Bahkan saudara-saudara yang memang belum percaya, tetapi ketika Anda melihat tayangan ini, Anda juga bisa menghubungi kami dengan nomor yang sudah tertera di sini. Oke, kembali lagi bahwa hari ini kita berbicara tentang makna kebangkitan. Pastor James dan Pastor Stephen yang akan banyak berbicara pada hari ini. Silakan Pastor. Baik, para sahabat sekalian. Kayaknya harus tunggu dulu. Saya minta tolong Pastor Stephen untuk buka dalam. Ya. Oke. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami saat ini berpimpinan Roh Kudus untuk memulai Tuhan acara pada hari ini, dan para pendengar sahabat-sahabat yang ada di rumah masing-masing juga diberkati, dan kami semua Tuhan membahas kebenaran firman Tuhan. Kami mulai acara ini dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, silakan Pastor James. Iya, jadi minggu yang lalu atau di episode yang lalu kita bicara tentang makna kematian Yesus Kristus di kayu salib. Nah, sekarang memang sesudah habis Jumat Agung, maka kita orang percaya, umat Kristen itu akan merayakan yang namanya hari raya. Kalau kita baca di kalender lah. Bukan kalender ya. Kalender mah Jakarta Timur ya. Jadi kalau kita baca itu selalu, walaupun dia hari Minggu harusnya kan memang libur, tapi karena memang itu adalah perayaan hari raya umat Kristiani salah satunya, maka selalu dikatakan situ hari raya Paskah atau hari kebangkitan Isa Al-Masih, hari kebangkitan Yesus Kristus. Sebenarnya yang paling tepat adalah hari kebangkitan Yesus Kristus, bukan Isa Al-Masih. Karena yang kita percaya bahwa kita mengenal nama Yesus Kristus. Nah, waktu kita membaca itu, misalnya dikatakan hari Paskah, dan ini juga yang sering kita dapatkan pelajaran dari
pada saat kita sekolah minggu, bahkan mungkin sampai sekarang. Guru-guru sekolah minggu masih mengajarkan kepada murid-murid tentang hari sesudah Jumat Agung, maka kita akan sebentar lagi apa? Perayaan Paskah, kata anak-anak muridnya. Oh benar, dapat hadiah. Cari telur. Cari telur. Telur Paskah. Telur Paskah. Tapi kalau Ibu Happy gimana? Apakah itu sesuai nggak? Kalau kita renungkan, sebenarnya kejadiannya simpel sekali. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib hari Jumat. Ya. Otomatis sesuai dengan firman Tuhan, hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Ya. Jadi di situ kita hanya pakai istilah yang simpel aja, Tuhan Yesus bangkit. Bangkit, ya. Nah, masalahnya sekarang orang taunya hari Paskah, Paskah memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Padahal sebenarnya Tuhan Yesus itu bangkit justru di hari Paskah. Ya. Nah, mungkin nanti bertepatan dengan hari Paskah. Di sini ada dua hamba Tuhan, Pastor James dan Pastor Stephen. Mungkin nanti yang bisa menjelaskan. Ya, Kenapa kebangkitan Tuhan Yesus itu pas di hari Paskah? Ya. Bukan Paskah memperingati Tuhan Yesus bangkit, tetapi Tuhan Yesus bangkit pas di hari Paskah. Oke. Bagus sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Happy, karena beliau adalah pengacara. Jadi para sahabat, kalau punya masalah, jangan ragu. Nanti lihat nomor kita, hubungi Ibu Happy. Salah satunya bisa dibantu. Ibu-ibu yang teraniaya ya. Iya. Emang bapak-bapak teraniaya kan? Teraniaya. Ya, kita coba buka firman Tuhan dari Matius atau Lukas lah, Lukas 24. Lukas 24 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Yesus yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Demikianlah firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini. Dari sini kita mau diajar oleh firman Tuhan bahwa ada di hari Minggu Yesus didapati oleh murid-muridnya tidak lagi ada di dalam kubur. Dan ingat yang sebelum acara hari ini tentang makna kematian Yesus Kristus, bahwa di situ kita sudah sampaikan Tuhan tidak mungkin mati. Ya. Maka bagus sekali tadi perkataan malaikat. Dikatakan begini, ayat 5. Tolong Ibu, ayat 5. Kenapa? Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Kok cari Dia yang hidup? Kok mencari Tuhan yang hidup di antara yang mati? Daging kita, daging ini akan mati, tapi Tuhan itu tidak akan pernah bisa mati. Kita pun sebenarnya akan kekal. Yang di dalam tubuh kita ini ada apa namanya, sumber atau ada sumber lah ya, yang berasal dari yang kekal, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Apa itu? Roh. Kita ini di dalam tubuh kita ini, jasmani kita ini ada sesuatu yang kekal, yaitu roh.
dan roh kita pun tidak akan pernah bisa mati. Satu ketika tubuh kita binasa, namun roh kita akan kekal selama-lamanya. Ya. Sebab Tuhan itu juga adalah roh, maka dia tidak akan pernah mati. Nah, dikatakan, ngapain kalian cari orang hidup? Ngapain kalian mencari manusia yang hidup? Di antara yang mati. Nah, inilah makna yang harus kita selalu peringati di setiap perayaan-perayaan hari ketiga setelah Jumat Agung. Sebenarnya kalau dihitung secara hitungan hari kita memang 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi kalau dihitungan secara orang Israel belum sampai 3 hari. Mungkin ini akan menjadi perdebatan. Tapi nggak masalah, bukan soal harinya, karena itu sudah pasti 3 hari. Hanya bagaimana kapan itu disalibkan secara zamannya orang Israel, karena mereka perhitungan pergantian hari itu adalah jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Itu adalah hitungan hari, jadi berbeda. Tapi yang jelas 3 hari maka kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Sebenarnya di setiap hari Minggu kita selalu beribadah merayakan kebangkitan Tuhan Iya, Yesus. dengan berjamuan kudus. Namun tadi pertanyaan yang disampaikan Ibu Heni, lalu Paskah itu sendiri apa? Yang kita maknain selama ini, mungkin para sahabat sudah memaknai itu sebagai perayaan Paskah itu apa? Nah, ini harus kita mengerti dahulu bahwa kalau dikatakan Yesus, malaikat kan udah bilang, Yesus sudah selalu memberitahu kepada kalian bahwa dia akan dibunuh, tapi dia akan bangkit pada hari ketiga. Sementara waktu Tuhan Yesus itu melakukan sebelum dia dibunuh itu, sebelum Yesus Kristus itu disalibkan, dia mempersiapkan yang namanya perayaan Paskah. Coba kita buka. Di dalam Lukas 2 ayat yang ke-41. Lukas 2 ayatnya yang 41. Pak Stephen bisa tolong Pak? Lukas 2 ayat 41. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Orang tua Yesus, Yosef dan Maria, tiap-tiap tahun, karena memang ini diperintahkan. Mereka itu adalah orang-orang yang hidup di zaman di zaman perjanjian lama sebagai pegangan mereka. Kitab suci mereka itu perjanjian lama. Di situ diajarkan bahwa memang mereka harus melakukan ibadah itu, hari raya itu tiap-tiap tahun. Nah, apakah Tuhan Yesus sendiri lakukan? Kalau ini kan orang tuanya. Coba Pak Stephen, Lukas 22 ayat 1. Lukas 22 Ayat 1. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Matius 26 ayat 2 Pak. Sorry. Matius 26 ayat 2. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Maka anak manusia diserahkan. Itu siapa yang ngomong Pak? Matius 26 tadi. Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan sendiri, artinya Yesus itu memerintahkan murid-murid supaya mereka mempersiapkan. Dan dikatakan tadi Yosef dan Maria tiap-tiap tahun merayakan. Artinya sejak dari bayi pun Tuhan Yesus beserta dengan orang tuanya, bahkan beserta dengan seluruh orang Israel yang ada di Yerusalem pada saat itu, merayakan Paskah, merayakan hari besar, salah satu hari besar yang diperintahkan Tuhan, karena itu adalah perintah perjanjian lama, dan mereka harus lakukan itu. Jadi Yesus pun merayakan itu. Nah, kalau kita merayakan, kita bilang kita merayakan Paskah,
tapi tidak mengerti makna Paskah sesungguhnya, arti Paskah itu ya, maka kita jadinya bingung. Waktu ada, loh, kita baca di Perjanjian Lama, kok ada ya perayaan Paskah? Apakah sama nih perayaan Paskahnya orang Israel zaman Perjanjian Lama dengan perayaan Paskah kita? Tapi kalau kita sudah mengerti, maka waktu ya karena sudah turun-temurun dikatakan bahwa sesudah hari Jumat Agung, hari Minggu kita akan melakukan perayaan, kita akan ibadah perayaan Paskah, maka di situ kita mengerti bukan Paskah yang seperti Perjanjian Lama. Paskah Perjanjian Lama itu apa? Supaya kita kembali masuk kepada substansinya, maknanya. Nah, kalau kita mengerti ini, maka waktu perayaan itu tidak lagi misalnya ada dikatakan, yuk kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita nggak koreksi dia, enggak, perayaan Paskah bukan, tapi iya. Nah, apa makna perayaan Paskah bagi orang Yahudi, orang Israel zaman dulu? Kita buka dalam Keluaran 12 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Keluaran 12 ayat 11 sampai 14. Oh, Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakainya, itulah Paskah bagi Tuhan. Ya. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Tuhan di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah memusnahkan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Inilah perayaan Paskah yang sesungguhnya bagi orang Israel. Awal mulanya bahwa pada saat mereka diperbudak oleh bangsa Mesir, lalu Tuhan memilih Musa untuk menjadi leader, untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu kalau kita baca di dalam kitab Keluaran itu bagaimana tulah demi tulah dilakukan oleh Tuhan bagi bangsa Mesir sampai tulah ke-10. Dan sebelum tulah ke-10 terjadi, Tuhan memerintahkan kepada Musa, potong domba dan percikan darahnya ke setiap ambang pintu rumah orang Israel. Maka siapapun yang ada di dalamnya, ingat, siapapun yang ada di dalamnya, mau itu orang Israel, mau itu budak, mau itu orang Mesir sekalipun, kalau ada di dalam akan selamat. Selamat siapa? Anak sulungnya, tidak akan ada mati. Bahkan bukan cuma manusia, binatang pun akan selamat. Dan sesudah itu terjadi, maka pada malam itu Tuhan di dalam firman Tuhan kalau kita baca, maka malaikat maut tidak menyentuh orang Israel. Kenapa? Karena ada darah tadi, ada lambang darah di situ, ada simbol darah di situ. Dan itulah yang Tuhan lakukan pada zaman Tuhan Yesus melakukan karya keselamatan. Dan bukan lambang lagi, tapi Tuhan Yesus berkata, inilah darahku. Dan langsung darah Tuhan. Walaupun pada kenyataannya waktu perjamuan malam itu Tuhan membagikan anggur, tetapi Yesus Kristus tidak berkata, inilah lambang darahku. Tidak. Tuhan Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang dicurahkan bagi kamu. Lakukanlah ini untuk menjadi peringatan akan darahku. Bahwa kita diselamatkan pada saat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan.
Dan untuk selalu mengingat kasih Tuhan, selalu diadakan perjamuan bagi kita. Minum darah Tuhan Yesus Kristus, makan tubuh Tuhan Yesus. Itu yang terjadi Paskah itu. Nah, kalau kita memaknai Paskah yang ada bagi orang Israel itu kepada kita, maka kita harus potong domba lagi. Kita harus pakai darah di Pakai darah lagi di ambang rumah kita. Supaya kita selamat. Supaya kita selamat, tapi itu tidak lagi harus kita lakukan. Semua itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga makna yang sesungguhnya sesudah perayaan Jumat Agung, kita merayakan hari kebangkitan Tuhan. Dan makna yang kedua, bahwa kenapa kita, bagaimana kita memaknai Tuhan Yesus itu bangkit, kebangkitan Tuhan itu, bahwa menunjukkan seperti yang dikatakan oleh malaikat tadi, bahwa Tuhan itu tidak mati. Dan untuk membuktikan, karena kita ini manusia, kita selalu membutuhkan bukti. Kalau di pengadilan, Bu, boleh dibawa ke meja pengadilan kalau sudah ada buktinya, minimal 2 alat bukti. Yang sering kita dengar kalau KPK ini, oh sudah ada 2 alat bukti, baru boleh masuk. Ya itu manusia. Sama juga dengan sekarang, mungkin buktinya bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan apa? Kalau mati toh percuma. Untuk supaya kita semakin teguh iman kita, murid-murid juga akan menjadi sukacita. Sesudah awalnya mereka begitu berduka cita waktu Tuhan Yesus bilang, bahkan ketakutan, ya, dan mereka semua lari. Tapi waktu Tuhan Yesus memberitahukan tentang kematiannya, tentang Yesus Kristus akan mati, bahwa dia akan dikuburkan, tapi dia berkata juga dia akan bangkit pada hari ketiga. Oh, murid-murid begitu sedih, karena bukan masalah bangkitnya, mereka logika manusianya yang dia pakai. Kalau udah mati ya sudah mati. Tapi Tuhan membuktikan dia bukan manusia biasa, dia adalah Tuhan itu sendiri, sehingga dia bangkit. Tidak ada kematian yang bisa menahan dia. Sama dengan episode yang sebelumnya ya, Pastor James, bahwa Tuhan Yesus itu 100% manusia, tapi 100% juga bahwa dia Tuhan. Jadi ada kemanusiaan daripada Yesus Kristus, ya, karena dia mengambil rupa seperti kita, tapi dia adalah Tuhan. Waktu dia mengambil rupa sebagai manusia, itulah kemanusiaannya. Karena aneh dong, dia mengambil rupa, mengambil fisik ini, tapi dia dikatakan tidak punya kemanusiaan. Tidak mati. Oh enggak, yang mati itu kemanusiaannya tadi. Jadi mari kita maknai bahwa waktu kita merayakan hari Minggu sesudah Jumat Agung, itu adalah merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena yang pertama, Paskah itu adalah untuk perayaan orang Israel, bahwa mereka dilewati oleh maut, dilangkahi oleh maut. Mereka tidak ada mati, tidak ada kematian di tengah-tengah mereka. Tapi yang tidak punya lambang darah, maka akan ada kematian. Begitu juga kalau kita sekarang bukan memaknai itu, tapi memaknai kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah melakukan karya keselamatan itu pada hari Jumat Agung. Dia sudah menjadi anak domba, domba yang sesungguhnya cukup satu kali untuk pengampunan dosa semua manusia. Sekali dicurahkan, seluruh dosa umat manusia sudah diampuni. Dan sebagai bukti bahwa sesudah dia melakukan karya keselamatan itu, physically dia dimasukkan ke dalam kubur, tapi sesungguhnya secara roh dia tidak mati, dan dibuktikan dengan dia bangkit pada hari yang ketiga. Oleh karena itu, mari para sahabat sekalian, jangan pernah mau kita ditipu oleh ilah dunia ini. Mungkin ilah dunia akan berkata, tapi kan itu nggak jelas, kan kita nggak ada pada saat itu. Pertanyaan saya sederhana, yang hidup sekarang, kalau punya agama yang sekarang, siapa yang pernah juga lihat zaman-zaman dulu? Toh kita. Siapa yang umur di sebelah? Tapi ini menarik ya Pak ya. Iya.
terkadang kan umat percaya, khususnya umat Kristen, terkadang mereka tidak mau belajar. Ya. Ya, kita dengan hari ini mungkin kita bisa memberi edukasi kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada, sahabat-sahabat yang ada di rumah, karena memang banyak terpengaruh, apalagi anak muda. Mereka banyak bilang, itu kan bukan Yesus, atau katakan bukan Isa Al-Masih, atau dikatakan disamarkan. Iya. Nah, sebenarnya dengan ini kita benar firman Tuhan bahwa seperti Bapak bilang, memang dari awal dia mati sampai kebangkitannya itu benar Yesus. Yes. Dan Yesus sudah dinubuatkan. Tuhan. Ya. Karena tidak diragukan lagi. Betul. Bahwa apa yang Tuhan nubuatkan tidak mungkin gagal. Apa yang Tuhan nubuatkan tidak mungkin tidak terjadi. Amin. Kalau sampai yang dinubuatkan Tuhan tidak terjadi, artinya bukan dari Dia bukan Tuhan. Tuhan. Bukan Tuhan. Tapi karena memang ini adalah firman Tuhan dan sudah dinubuatkan, sudah disampaikan oleh para nabi di zaman-zaman dahulu kala firman Tuhan katakan. Dan tujuan daripada nubuatan itu bukan sekedar sekedar retorika, bukan sekedar isi hati daripada nabi, tapi itu sungguh-sungguh Tuhan yang punya belas kasihan kepada umatnya, kepada ciptaannya, supaya kita mau meresponi warning daripada Tuhan. Sayang sekali kalau apa yang sudah Tuhan sampaikan itu lewat nabi-nabi, lewat hamba-hamba Tuhan, nggak direspon oleh manusia, nggak direspon oleh ciptaannya. Kita mencari keselamatan di tempat yang lain, sia-sia. Amin. Sia-sia. Dan ini akan terus kita ingatkan kepada para sahabat sekalian. Jangan mencari sesuatu yang sia-sia di dunia ini. Ya. Amin. Karena yang sia-sia itu tidak akan pernah bisa kita pakai untuk menyelamatkan hidup kita. Kita kumpulkan pun harta segunung di dunia ini, nggak akan bisa menjamin kita masuk dalam surga. Tapi hanya lewat percaya. Percaya saja. Percaya saja. Percaya saja. Percaya dia beri kita menang. Cuma masalahnya nggak mau percaya itu repot. Tapi kita harapkan. Mari lewat kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan, bahwa kita sudah berada di jalur yang benar. Karena apa yang kita baca di dalam kitab suci itu sudah tertulis, bukan baru, tapi sudah jauh hari. Dan itu sudah jelas ditemukan bukan baru, tapi sudah dari zaman-zaman dahulu kala. Apalagi yang kita harus ragukan? Kasih Tuhan itu sudah begitu besar, kita boleh rasakan, kita boleh dengarkan, boleh kita lihat. Mari kita maknai kebangkitan Kristus ini untuk semakin menguatkan iman percaya kita bahwa tidak ada maut yang bisa menguasai Tuhan, dan itu pun akan kita terima. Tidak ada maut bagi kita. Tidak akan kita mati kedua kalinya, karena kita sudah mengalami mati yang pertama. Ya. Tapi waktu Yesus Kristus mati di kayu salib, dia mengalahkan maut sehingga kita tidak mengalami mati yang kedua. Yang tidak percaya kepada Yesus akan mengalami mati yang kedua, dan itu adalah mati yang kekal. Luar biasa sekali firman Tuhan hari ini. Sahabat JTH Ministry, firman Tuhan hari ini saya harapkan itu bisa menguatkan iman percaya kita bahwa Tuhan yang mati itu sudah bangkit dan hidup. Amin. Dan itu juga yang akan menyelamatkan kita dan menghidupkan kita, karena kita yang percaya sebagaimana dia bangkit, kita juga akan bangkit bersama-sama Amin. menjadi pengikutnya. Amin. Sahabat, karena waktu juga kita tidak akan mungkin terus membincangkan ini, tapi jangan lupa bahwa akan ada dan setiap saat kita akan menemani sahabat JTH dengan firman-firman Tuhan yang sangat menguatkan dan sangat ajaib. Yang penasaran mungkin bisa ini. Oh, Iya. oke.
Yang mau belajar, Iya. yang mau ini silakan. Iya, oke. Nomor di bawah. Nomor di bawah ini, yang tertera di bawah ini, jika Anda membutuhkan bantuan, doa, mau belajar dan lain Iya. sebagainya, ada kita semuanya hamba-hamba Tuhan yang akan melayani Anda semuanya. Haleluya. Oke, untuk hari ini kita sudahi dulu Ya. pertemuan kita sudahi dulu perbincangan kita dan sharing firman Tuhan. Dan saya percaya dengan JTH Ministry, firman Tuhan yang dibagikan ini benar-benar menjamah hati saudara-saudara sekalian. Kita tutup hari ini dengan doa. Silakan Pastor Stephen untuk doa. Tutup. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai berbicara, sharing firman Tuhan, memaknai kebangkitan-Mu. Biarlah jemaat-jemaat Tuhan atau pendengar, sahabat-sahabat yang sudah mendengar boleh diberkati, Amin. dan iman mereka boleh terus percaya kepada Tuhan bahwa Yesus yang mati dan yang bangkit pada hari ini itu Tuhan yang sama mengasihi kami Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, biarlah apa yang kami sudah tabur hari ini boleh memberkati semuanya. Amin. Memberkati semua narasumber dan yang hadir pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih sahabat-sahabat. Shalom. Shalom. Sampai ketemu lagi. Pastinya saudara-saudara diberkati dengan firman Tuhan ini. Silahkan subscribe, like, dan share supaya orang lain pun dapat diberkati oleh Anda. Untuk informasi dari JTH Ministry, jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.